tahun 2000 punya cerita alami, cari-cari harta karun. Di situ kan banyak harta karun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Nedi. Dulu saya punya pekerjaan tukang kue. Tahun 2000 punya cerita alami, jadi tukang beca, narik orang halus, setan, namanya Iis. Dari sini saya narik sampai Sambil Lempeng. Di Sambil Lempeng nggak mau turun, datang ke Cepet mau turun sampai ke Karasak. Di Karasak mau turun maning, terus langsung ke Tanjung Pasir. Di Tanjung Pasir mau ditambah ongkos lagi, sampai di Tanjung Pasir saya udah sampai tujuan di situ, tapi saya nggak tahu Pajaratan di situ. Ya cuman di situ datang ke kampungnya, saya suruh nungguin mau dikasih ngopi. Akhirnya di situ saya duduk di rumahnya. Tahu-tahu kehujanan, udah mau dikasih batu, berhenti di gubuk di rumahnya Iis di situ. Tahu-tahu sayanya nyebut La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tahu-tahu di situ Pajaratan di situ tuh. Itu tahun berapa tuh Pak kejadiannya? Tahun 2000. Tahun 2000. Terus iya. Waktunya malam hari. Malam hari, tapi saya lupa tuh malamnya malam apa mah. Orangnya cantik sekali dah, rambutnya panjang. Tapi itu orang ya Pak ya? Oh, yang dikira Bapak tuh awalnya orang. Dikirain saya itu orang. Habis mojok di gedung SMA gitu. Ternyata bukan. Alasannya cari bapaknya gitu, cari makanan ke tempat tontonan gitu. Berarti itu orangnya cantik tuh Pak ya? Wah, bukan cantik lagi. Kalau penampilannya gimana tuh Pak? Penampilannya kayak orang anak gedongan gitu. Dari bajunya. Iya, dari bajunya, dari apanya, mukanya gitu. Terus Bapak antar sampai ke rumahnya. Iya, saya antar sampai ke rumahnya, ternyata bukan rumahnya, astana. Ternyata kuburan. Iya, kuburan. Terus pas tahu gitu gimana Pak? Tahu gitu saya kan mau dikasih oleh-oleh, mau dikasih uang, ternyata enggak, dikasih itu doang, batu jimat gitu. Dikasih jimat Pak ya? Iya. Itu sebelum Bapak tahu itu kuburan ngasih batu tuh ya? Belum tahu, iya. Belum tahu kuburan. Batunya seperti apa tuh Pak? Merah. Batunya merah? Iya, merah. Pas ngasih batu itu, perempuan itu bilangnya gimana Pak? Tas suruh berhenti, saya tuh, rumah saya di situ tuh, berhenti dulu. Saya, Iisnya katanya, bilangnya Iisnya mau ambil air, haus. Ternyata di situ dia belum datang, udah ada hujan. Akhirnya saya nyebut gitu, nyebut kelihatannya Pajaratan. Iya, yang tadinya desa berubah jadi Pajaratan. Iya, kuburan. Jadi kuburan. Setelah itu Bapak pergi kan? Wah, bukan pergi lagi, takut. Bukan lagi terus. Tapi batu itu sampai sekarang masih ada di Bapak? Masih, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak gitu. Itu fungsinya buat apa batu itu Pak? Ya katanya sih kalau
Dia bilang gitu, Iisnya bilang tuh, buat jaga-jaga kalau ada apa-apa katanya. Nanti datang aja ke rumahnya bapak gitu. Rumahnya bapak. Bapak Nedi gitu, iya. Jadi kayak jimat lah Pak ya. Iya. Buat orang kena santet, telu kena guna gawe ini gitu. Bilangnya dia gitu. Tapi setelah itu, setelah kejadian dikasih batu, langsung rame banyak orang datang ke Bapak untuk Ya berobat. dulu sih ya rame memang iya. Sampai orang Tangerang, sampai orang Cikarang, Banten datang ke sini ke saya. Ya saya di Anjul benar kasih air gitu. Oh, maksudnya batu itu dimasukin ke air. Iya, Nanti air itu diminumin diminum ke gitu. orang yang berobat. Buat jaga-jaga diri gitu. Tapi setelah kejadian itu pernah didatengin lagi oleh sosok Iis itu enggak Pak? Ya pernah, sering. Kalau iseng-iseng ya datang dia gitu. Kalau saya butuh-butuh gitu, sambat sama saya. Selain cerita ketemu Iis, ada cerita lain nggak Pak? Ya ada sih, itu mah cari-cari harta karun. Cari harta karun. Iya. Gimana tuh Pak ceritanya Pak? Mencari harta karun, ibaratnya ini kardus, ya. Kardus tuh kardus persegi gitu, yang yang panjangnya semeter persegi lah, gitu, semeter persegi. Nanti dibungkus sama lawon putih, sajennya madat, terus jeparon, apel jim, lengan jeparon, apel jim, terus katanya di situ tuh di Wagir Lumbung tuh banyak harta karun yang ketinggalan di situ tuh. Akhirnya disedot sama saya. Ya ternyata itu memang sini yang nungguin itu Jim. Dibacanya kelima ini baca Fatihah gitu. Produk si tanah tuh bengkah. Gitu, tapi nggak ada airnya. Oh, tanah tuh terbelah jadi. Iya, terbelah gitu. Diambil. Ternyata emasnya masih muda. Maksudnya gimana tuh Pak? Mas masih muda. Ya, emasnya kalau dijual kan masih murah. Itu udah disimpan aja dulu di rumah. Oh, berarti dari belahan tanah keluar emas gitu Pak? Iya. Pokoknya yang nungguin itu kan Jim. Lama-lama di rumah saya tuh udah ada 6 bulan itu hitam Apanya tuh Pak itu? emasnya. Maksudnya berubah warna jadi hitam? Iya, berubah dari mau dijual berubahnya jadi hitam. Jadi nggak jadi. Akhirnya dibalikkan lagi ke sana, ke tempatnya. Itu berarti tanahnya masih terbelah tuh Pak? Enggak terbelah, enggak. Ningker lagi itu bisa buat ngambil itu doang. Kan ada ininya, ada gymnya gitu yang nungguin harta karun. Gymnya itu bentuknya kayak gimana tuh Pak? Bentuk jin penunggu emas tuh? Wah, rambutnya aja itu bulunya. Ini ramo-ramonya segedang-gedang pisang. Ramonya tuh. Ramo tuh apa? Yeah. Jari. Iya, jari-jarinya segede-gedang pisang Ambon. Itu emasnya dalam peti gitu Pak? Iya, dalam peti. Tapi udah satu bataan, satu bata. Oh gitu. Iya. Itu nggak bilang apa-apa tuh Pak penunggu jinnya atau minta tumbal atau apa gitu? Enggak, udah di ini sih kelimanya udah diakurkan gitu. Minta itu meminta. Minta harta karun yang gak pakai gitu. Salahnya itu dari rombongan saya minta harta karun yang gak pakai.
Kalau yang nggak pakai mau dikasih emas asli. Salahnya lebas itu. Jadi dikasih emas hitam. Salahnya tuh. Terus pas dikasih emas hitam itu dijual laku nggak tuh Pak? Ya cuma dibawa kongsi dibawa ke Cilamaya, cuman dia berapa persen mah. Jadi sayang, nanti aja katanya dah. Lama-lama ya enggak, malah hitam. Dulunya salahnya gitu, minta harta karun yang enggak kepake, yang bukan dipakai. Terus akhirnya emasnya dibuang tuh Pak? Buang. Dibuang? Iya. Hitam aja kayak tanah lagi. Iya. Kayak tanah. Tapi setelah itu nggak ada kejadian didatangin jin itu nggak ada Pak? Enggak. Ada, berarti aman itu Pak? Aman ya. Kan sebutnya minta diakurkan, disajin dulu. Kepengennya dia apa-apa gitu. Kepengennya dia. Mintanya apa diturutin. Kalau nggak dipinta nggak ya bakal dikasih. Itu pas Bapak pertama lihat nggak takut Pak lihat jin itu? Ya enggak ada kan empatan sih. Tempatan. Iya. Itu malam-malam tuh Pak? Malam. Iya. Bangsa sekitar jam 1 jam 2-an lah gitu. Posisinya di mana tuh Pak? Di Di- gua atau di pohon? Hah? Di Di- bawah pohon atau di gua tuh posisinya? Di tanah Tegalan tuh di ini nih Wagir Lumbung. Deket situ tuh, deket lewat Manggung sebelah sana. Di situ kan banyak harta karun. Itu tahun berapa tuh Pak? Tahun 2000 itu mah tahun 2000 belum lama itu mah. Bangsa 2002-an lah. Ya tahun 2002. Berarti setelah kejadian Saya didatangi udah nggak beca sosok udah. perempuan itu, terus Iya. Bapak nyari harta karun Iya. sama kawan-kawan. Setelah itu nyari lagi nggak Pak harta karun? Enggak, lain lagi. Kuli. Kuli apa? Iya. Kuli ngeduk. Orang mati. Oh, maksudnya jadi tukang gali kubur. Tukang gali kubur gitu. Dulu tuh itu mau masih muda, belum punya istri. Pas jadi tukang gali kubur. Iya, di Jakarta juga sering. Kan namanya kuburan orang kan dulu kan mau kena gusuran apa dipindahkan gitu. Satu kuburan ada yang dulu mah masih duit masih zaman kecil lah uangnya gitu. Paling 2 juta gitu. Udah nggak apa-apa. Saya garap orang 4 itu. Si tulang itu tulang kepala, tulang ini ada yang ngumpul, ada yang misah gitu. Kalau si tulang-tulang nggak bawa kabeh itu ngedatangin saya, suruh diambil lagi. Berarti yang ketinggalan gitu, tulang kaki atau tulang tangan gitu. Ternyata kalau dikeduk, iya itu ada yang ketinggalan. Kalau nggak ketinggalan, udah aman. Itu berarti banyak mengalami pengalaman mistis Pak pas jadi tukang gali kubur tuh. Wah banyak, saya lebih 15 kali. Iya, yang paling seram menurut Bapak gimana tuh Pak? Yang pasti serem kalau ada airnya. Kalau ada airnya kan susah. Dicari-cari di garang-garang namanya nggak kelihatan ya. Gitu, yang ada airnya gitu. Takut tulangnya ketinggalan gitu. Yang ada airnya mah. Kalau tulangnya enggak, kalau tulangnya ketinggalan itu bahaya. Itu maksudnya ngedatengin Bapak lewat mimpi gitu. Nanti Ya, sama itu. enggak mimpi lagi, kadang-kadang ngobrol atau khodam seperti orang tua. Bukan bentuk tengkorak, bukan. Bukan. Maaf katanya, assalamualaikum juga, assalamualaikum, waalaikumsalam.
Dan saya cuma tadinya udah dibeli gitu. Kelimanya itu. Apa? Ya terima kasih katanya saya mau kalau katanya ngomongnya kata gitu. Ya cuman ada yang ketinggalan gitu. Berarti itu pas jadi tukang gali kuburnya di Jakarta. Iya. Oh. Sekarang kan di sini cuma 2 kali. Ambil lempung tuh di Pasir Hukum sekali. Itu sekali. Ternyata ya alhamdulillah selamat. Berapa tahun Pak jadi tukang gali kubur? Ya, di satu? kalau banyak kubur sih sekarang juga kalau ada ya nggak apa-apa. Oh masih sampai sekarang? Iya, sampai sekarang kalau ada gitu. Itu kalau misal orang berobat tuh sampai sekarang Bapak nerima juga tuh, misal ada orang yang kerasukan, ada orang kena teluh atau santet, terus ada yang pengen berobat ke Bapak terima? Ya terima. Ya saya terima. Tapi kalau misal Bapak ngobatin orang tuh Bapak kasih harga enggak? Misal sekian juta saya mau ngobatin kamu tapi dengan syarat harus ada uang sekian juta. Enggak, Pak. enggak. Kalau begitu bukan nulung kanu butuh, nalang kanu susah. Bukan gitu. Itu kan urusan yang kuasa gitu. Bapak mah istilahnya ya sudah berusaha. Nah, sudah berusaha yang menyembuhkan. Terus kalau ada orang yang berobat mau ngasih silakan. Silakan. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Kalau udah sembuh ya enggak apa-apa gitu. Ada kisah lain enggak yang tadi pas jadi tukang beca didatengin kuntilanak, terus cari harta karun, terus jadi tukang gali kubur. Setelah itu ada cerita lain? Udah, enggak yang dialamin lagi. Tapi saya mah kan bukan dongeng, bukan apa itu mah. Apa kok kisah nyata gitu yang dialamin sama saya gitu. Gitu. Tapi untuk saat ini pekerjaan utama Bapak jualan kue, Pak? Nah, waktu saya kan udah tua. Jadi saya kan jualan kue, kasih perage, keliling gitu. Kue apa saja cari yang rezeki yang halal gitu. Tapi alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah laris gitu. Ya. Namanya jualan gitu. Kadang habis, kadang enggak. Iya. Kadang-kadang kan ada tamu gitu, nungguin. Ya nggak apa-apa, namanya orang minta tolong. Kadang-kadang ngangkruk-ngangkruk di rumah saya, nungguin saya dagang. Kadang-kadang ada yang pulang lagi nanti aja sore ya. Nggak apa-apa, sepan saya jualan paling sampai jam 10, jam 11. Berarti itu Pak, harta gaib itu ada memang Pak? Memang ya sebetulnya sih kalau harta karun ya kebanyakan mah dongeng. Kalau harta karun yang aslinya mah dari laut. Dari laut? Iya. Segala bidang juga kan kalau dari laut ada gitu. Udah. Kalau dari ini kan kebanyakan, kalau dari kampung kebanyakan bukan harta karun ini. Kan dulu kan zaman Belanda, zaman Jepang apa orang ketakutan. Yang banyak hartanya dikubur. Takut diambilin sama Belanda, garong gitu. Sebutnya kalau kata orang sekarang kan harta karun gitu. Peninggalan orang dulu gitu memang. Gitu. Berarti harta karun yang memang gaib itu adanya di laut. Ya iya yang aslinya mah gitu. Tapi kalau misal ngambil dari laut tuh ada resikonya enggak Pak? Ya kalau dia minta sih ya nggak ada resikonya. Kalau betul-betul mintaku. Silakan tutup Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 2000, Bapak Nedi pernah bekerja sebagai tukang beca. Waktu itu pada jam 1 atau 2 malam, ada seorang gadis yang sangat cantik minta diantar pulang. Gadis tersebut mengaku bernama Iis.
Di situ Bapak Nedi tidak menaruh curiga sama sekali. Akhirnya Bapak Nedi membawa gadis itu dengan menggunakan becak. Desa demi desa dilalui, tetapi gadis itu tidak juga mau turun. Setelah sekian lama mengayuh becak, akhirnya gadis itu menunjukkan rumahnya yang berada di sebuah desa. Desa tersebut padat dengan aktivitas warganya. Sesampainya di depan rumah gadis itu memberikan sebuah batu akik berwarna merah dan berkata, "Ini batu untuk Bapak buat jaga-jaga." Lantas Bapak Nedi berkata, "Oh, terima kasih, tapi ongkos becaknya mana?" Gadis itu menjawab, "Oh, Bapak tunggu di luar ya, saya masuk dulu buat ambil uangnya." Akhirnya Bapak Nedi menunggu di luar. Ketika sedang menunggu di luar, tiba-tiba turun hujan. Nah, di situ Bapak Nedi nyebut, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Setelah menyebut tahlil tersebut, tiba-tiba desa itu berubah menjadi area pemakaman. Sontak saja Bapak Nedi kaget dan langsung kabur dari area pemakaman tersebut. Tak lama setelah mengalami kejadian itu, Bapak Nedi banyak didatangi orang yang ingin berobat. Nah, media untuk mengobati Bapak Nedi hanya memasukkan batu akik berwarna merah pemberian sosok gadis misterius itu ke dalam air putih. Lalu air itu diminumkan kepada pasien. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tersebut sembuh dari penyakitnya, terutama penyakit gaib. Lalu pada tahun kurang lebih 2002, Bapak Nedi pernah mencari harta karun bersama kawannya. Dicarilah harta karun itu di sebuah tempat yang terdapat harta karun. Singkat cerita, sampailah mereka ke tempat tersebut. Tiba-tiba di tempat tersebut muncul sosok makhluk yang sangat besar, tinggi, dan berbulu lebat, sembari berkata, "Mau apa kalian ke sini?" Mereka menjawab, "Kami ingin emas yang tak terpakai." Lalu tiba-tiba tanah terbelah menjadi dua, dan dari belahan tanah tersebut muncullah sebuah kotak harta karun yang berisi emas batangan dalam jumlah yang cukup banyak. Dibawalah pulang emas tersebut. Ketika mereka ingin menjual emas tersebut, ada kawan Bapak Nedi mengusulkan untuk menyimpannya saja dulu di rumah Bapak Nedi. Akhirnya disimpanlah emas tersebut di rumah Bapak Nedi selama kurang lebih 6 bulan karena belum ingin menjualnya. Nah, ketika sudah 6 bulan, mereka ingin menjual emas tersebut, tapi yang anehnya emas tersebut berubah menjadi hitam seperti tanah liat. Ya, jelas emas tersebut tidak laku untuk dijual. Dan Bapak Nedi juga pernah menjadi tukang gali kubur. Tentu banyak pengalaman mistis yang beliau alami sebagai tukang gali kubur. Namun kita tidak sebutkan di sini. Itulah teman-teman sinopsis atau ringkasan dari kisah Bapak Nedi. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan ada manfaatnya. Kami memohon maaf bila ada salah kata dalam video maupun deskripsi. Hikmahnya, apabila kita memiliki masalah, hendaknya kita selalu mengadu dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi rezeki yang berkah dan berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.